刚才你晕倒了。 Cerita dikanjut di mana Lindong akhirnya berhasil memasuki dunia petir bersama dengan Moluo dan Mulingshan. Di langit wilayah Laut Petir, sebuah matahari petir raksasa setinggi puluhan ribu kaki tergantung dengan megah. Kilatan petir terus menari di sekitarnya sementara gemuruh guntur mengguncang langit. Kekuatan yang dipancarkannya begitu mengerikan hingga membuat tubuh Lindong mati rasa. Ketika Lindong menatap matahari petir itu dengan seksama, kekuatan pelahap dalam dirinya mulai bergolak dan melalui kilatan petir ia samar-samar melihat sebuah simbol kuno yang terbentuk dari petir pertama di dunia. Simbol itu dipenuhi dengan aura kuno dan kekuatan hukuman ilahi sehingga Lindong segera menyadari bahwa itulah simbol leluhur petir. Lindong dan Moluo menatap matahari petir itu cukup lama, kemudian mereka saling bertukar pandang karena keduanya memahami maksud satu sama lain. Lindong lalu menanyakan kepada Moluo tentang keberadaan Raja Yimo yang disegel di tempat itu. Setelah mendengar pertanyaan tersebut, Moluo menatap lautan di bawah mereka lalu mengepalkan tangannya hingga api mengerikan muncul di telapak tangannya. Api itu memancarkan panas yang membuat ruang di sekitarnya bergetar dan di dalamnya terlihat simbol kuno yang tidak kalah tua dari simbol petir. Lindong segera menyadari bahwa itu adalah simbol leluhur api berkobar, salah satu dari 8 simbol leluhur terbesar. Moluo kemudian menjentikan jarinya sehingga api itu melesat masuk ke dalam lautan petir. Ketika api menyentuh lautan tersebut, sebuah pusaran raksasa tiba-tiba muncul dan mengguncang wilayah itu. Dari kedalaman pusaran itu terdengar raungan jahat yang dipenuhi dengan energi hitam mengerikan. Pada saat yang sama, matahari petir di langit bergemuruh keras, lalu rantai petir raksasa mulai muncul dari udara. Rantai-rantai itu saling terhubung seperti naga petir dan menjulur dari matahari petir hingga ke dalam pusaran. Ketika Lindong mengikuti arah rantai itu dengan pandangannya, akhirnya Lindong melihat bayangan hitam raksasa di dasar lautan petir. Sosok itu setinggi 1000 kaki dan terikat kuat oleh rantai petir. Aura jahat yang mengerikan terus memancar dari tubuhnya seolah berusaha mengikis rantai yang menahannya. Namun ketika bayangan itu menyadari keberadaan Lindong, makhluk tersebut mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Lindong dengan mata yang mengerikan. Seketika pikiran Lindong hampir runtuh oleh kebrutalan yang menyusup ke dalam kesadarannya. Beruntung Lindong segera tersadar tepat sebelum pikirannya benar-benar dikuasai. Lindong segera mengaktifkan simbol leluhur pelahap, batu leluhur, serta formasi alam semesta kuno untuk menyingkirkan pengaruh jahat tersebut. Di sampingnya, Moluo mengingatkan bahwa Raja Yimo itu memiliki kemampuan untuk merusak hati dan pikiran lawannya. Lindong pun mengakui bahwa kekuatan Raja Yimo memang menakutkan meskipun makhluk itu telah disegel selama ribuan tahun. Sementara itu di dasar lautan petir, Raja Yimo itu mengaum penuh kebencian dan bersumpah bahwa ras Yimo suatu hari akan menghancurkan dunia ini. Moluo hanya menanggapi dengan tawa dingin karena makhluk itu tetap sombong meskipun telah lama disegel. Raja Yimo kemudian berkata bahwa masih banyak Yimo lain di dunia ini. Suatu hari mereka akan membuka celah antar dunia lalu menaklukkan seluruh makhluk hidup. Bahkan ia juga yakin bahwa kaumnya akan datang untuk menyelamatkannya. Namun Moluo dengan tenang menjawab bahwa rencana itu tidak akan pernah terjadi karena mereka datang untuk benar-benar memusnahkannya. Raja Yimo langsung marah dan mengatakan bahwa manusia tidak mungkin bisa menghabisinya. Bahkan kaisar petir terdahulu hanya mampu menyegelnya dengan mengorbankan nyawanya. Mendengar hal itu, Moluo hanya tersenyum mengejek lalu memanggil kekuatan simbol leluhur berkobar. Api merah menyala memenuhi langit dan membuat Raja Yimo terjekut karena ia langsung mengenali kekuatan tersebut. Saat itu Lindong juga melangkah maju dan memanggil simbol leluhur pelahap sehingga sebuah lubang hitam besar muncul di langit. Melihat 2 simbol leluhur sekaligus, Raja Yimo mulai merasakan ketakutan karena dari 8 simbol leluhur di dunia, 2 diantaranya muncul di hadapannya. Moluo kemudian menjelaskan bahwa mereka telah lama mengetahui adanya sisa-sisa Yimo yang mencoba membebaskan raja yang disegel seperti dirinya. Oleh karena itu, Moluo datang untuk menghancurkan rencana tersebut dengan memusnahkan Raja Yimo ini sepenuhnya. Setelah itu, Moluo meminta bantuan Lindong untuk mengaktifkan simbol leluhur pelahap dengan seluruh kekuatannya agar dapat membantu dari samping. Sementara itu, Moluo akan menjadi penyerang utama bersama kekuatan simbol leluhur berkobar dan simbol leluhur petir.
Lindong segera duduk bersila di udara lalu mengerahkan seluruh kekuatannya. Lubang hitam di atas kelapanya membesar dan memancarkan kekuatan pelahap yang mengerikan, bahkan petir liar di sekitarnya ikut tersedot masuk. Moluo yang melihat kekuatan itu sempat terjekut karena simbol leluhur pelahap memang terkenal paling misterius di antara semua simbol leluhur. Hal itu dikarenakan kekuatannya mampu menampung energi dari simbol lainnya. Sementara itu di sisi lain, Moluo segera membentuk banyak segel tangan dan memanggil kekuatan penuh dari simbol leluhur berkobar. Api raksasa kemudian berkumpul di langit dan berubah menjadi seekor phoenix api berukuran puluhan ribu kaki yang memancarkan kekuatan mengerikan. Kekuatan phoenix api itu bahkan setara dengan puluhan ahli tingkat samsara. Lindong yang melihat pemandangan itu sangat terjekut karena akhirnya menyaksikan kekuatan sejati dari simbol leluhur. Sementara itu Moluo mengangkat kelapanya ke arah matahari petir di langit lalu memanggil kesadaran yang masih tersisa dari kaisar petir di dalam simbol leluhur petir. Moluo mengatakan bahwa ia tahu kaisar petir masih meninggalkan sebagian kesadarannya di dalam simbol itu. Oleh karena itu, kini saatnya kekuatan tersebut dilepaskan untuk menghancurkan Raja Yimo bersama-sama. Ketika Moluo meneriakkan hal itu, cahaya petir tiba-tiba bersinar dari matahari petir dan menyinari sosok manusia yang duduk di atas tahta petir. Sosok kurus yang telah tertidur selama ribuan tahun itu perlahan membuka matanya sementara petir di langit meraung seolah menyambut kebangkitan rajanya. Dengan demikian, maka kesadaran kaisar petir pun akhirnya kembali. Lindong yang berada tidak jauh dari sana dapat merasakan perubahan itu dengan jelas. Pria bermata perak tersebut kemudian memandang ke arah Lindong dan Moluo, lalu sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Kaisar petir menyadari bahwa simbol leluhur api dan simbol leluhur pelahap telah muncul kembali sehingga penantian panjangnya selama 1000 tahun akhirnya tidak sia-sia. Namun Moluo segera mengingatkan bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu karena keadaan kaisar petir saat ini hanyalah fragmen jiwa yang tidak dapat bertahan lama. Kaisar petir lalu memandang Lindong dengan sedikit keraguan karena kekuatan pemilik simbol leluhur pelahap itu masih belum matang. Moluo menjelaskan bahwa Lindong baru saja memperoleh simbol leluhur tersebut, tetapi keberadaannya sudah cukup membantu. Kaisar petir pun menasihati Lindong agar lebih berhati-hati karena kekuatan simbol leluhur memang memberi kekuatan luar binasa. Tetapi meskipun begitu, hal itu juga membawa bahaya besar. Lindong mengangguk menerima nasihat itu dengan hormat karena ia sadar telah memperoleh banyak manfaat dari gua petir ini. Selanjutnya, mengetahui waktu mereka hampir habis, kaisar petir pada akhirnya memutuskan untuk bertarung bersama. Dari kejauhan di lautan petir, Raja Yimo yang telah lama tersegel langsung mengamuk dan mengejek kaisar petir karena bersembunyi di dalam simbol leluhur petir selama 1000 tahun. Kaisar petir dengan tenang menjawab bahwa jika dahulu Raja Yimo tidak melakukan serangan licik, maka membunuh para iblis itu bukanlah hal sulit. Kini karena Raja Yimo telah mencoba membebaskan diri dari segel, maka Kaisar petir berniat mengakhirinya hari ini. Setelah itu, Kaisar petir melangkah maju dan memanggil kekuatan simbol leluhur petir. Matahari petir raksasa di langit tiba-tiba meledak dengan gemuruh dahsyat dan berubah menjadi roh simbol leluhur. Makhluk itu berbentuk ular raksasa perak dengan 9 kelapa, tubuhnya mencapai puluhan ribu kaki dan memancarkan tekanan yang mengerikan hingga ruang di sekitarnya bergetar. Yan juga pada saat ini menjelaskan kepada Lindong bahwa ketika kekuatan simbol leluhur mencapai batas puncaknya, pemiliknya dapat memanggil roh simbol leluhur yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Lindong mendengar penjelasan itu dengan mata menyipit, lalu dalam hatinya muncul tekad bahwa suatu hari ia juga akan mampu memanggil roh simbol leluhur pelahap. Di sisi lain, setelah roh simbol leluhur petir muncul, Moluo juga mengerahkan kekuatannya. Api Phoenix yang menutupi langit berubah menjadi pilar api raksasa yang memancarkan kekuatan kehancuran. Sementara itu, ular petir berkelapa 9 milik Kaisar petir mengumpulkan petir yang tak terhitung jumlahnya menjadi pilar cahaya petir yang menakutkan. Lindong juga pada saat ini tidak tinggal diam. Ia mengerahkan seluruh kekuatan Yuan di tubuhnya hingga sebuah lubang hitam raksasa muncul di atas kelapanya dan berubah menjadi pilar cahaya hitam. Lindong pada saat ini dipenuhi dengan tekad meskipun kekuatannya masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan dua lainnya. Akhirnya ketika ketiganya menyerang secara bersamaan,
Tiga pilar cahaya raksasa melesat seperti meteor dan menghantam matahari hitam yang dibentuk oleh Raja Yimo dari energi iblis jahatnya. Raja Yimo jelas menyadari bahwa serangan gabungan tiga simbol leluhur sangat berbahaya bahkan bagi dirinya. Dengan begitu, ia menggunakan seluruh kekuatan iblisnya dalam teknik erosi iblis agung untuk bertahan. Benturan antara kekuatan tersebut menimbulkan ledakan energi yang mengoyak ruang dan membuat seluruh dunia guntur bergetar hebat. Lindong mulai merasakan tekanan luar binasa karena kekuatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Moluo dan Kaisar Petir. Wajahnya pucat dan tubuhnya hampir goyah, tetapi Lindong menolak mundur meskipun Mulingsan yang melihat dari belakang merasa khawatir. Moluo juga bertanya apakah Lindong masih mampu bertahan. Dengan menggertakkan giginya, Lindong menyatakan bahwa ia masih bisa melanjutkan. Untuk mempertahankan serangan itu, Lindong akhirnya menggunakan kristal ki kehidupan yang sebelumnya diberikan Mulan. Energi kehidupan yang besar segera mengalir ke seluruh tubuhnya seperti banjir dan menghapus kelelahan yang sebelumnya ia rasakan. Dengan kekuatan baru itu, lubang hitam di atas kelapanya berputar semakin liar dan kekuatan simbol leluhur pelahap kembali meningkat. Melihat keteguhan Lindong, Moluo dan Kaisar Petir mengangguk kagum karena meskipun kekuatan Lindong belum mencapai tingkat tinggi, tekadnya sangat kuat sehingga pantas dipilih oleh simbol leluhur pelahap. Pertempuran di langit pada akhirnya menjadi semakin dahsyat ketika tiga pilar dari simbol leluhur terus menekan matahari hitam milik Raja Yimo. Karena telah tersegel selama 1000 tahun, kekuatan Raja Yimo perlahan mulai terdesak oleh gabungan tiga kekuatan besar tersebut. Raungannya yang penuh dengan kemarahan menggema seperti binatang buas yang terperangkap. Melihat kesempatan itu, Kaisar Petir memancarkan cahaya menyilaukan di matanya lalu meluncurkan serangan terakhir. Ular petir berkelapa 9 melesat langsung menuju Raja Yimo dengan kekuatan penghancur. Pada saat yang sama, Phoenix api milik Moluo juga menukik dengan sayap api yang membawa lautan kehancuran. Lindong juga tidak ragu lagi dan mengirimkan lubang hitam simbol leluhur pelahap melesat seperti gergaji raksasa menuju musuh mereka. Pertarungan besar di dunia guntur mencapai puncaknya ketika tiga cahaya cemerlang melesat menembus langit dan langsung menghantam pusaran raksasa di udara. Kekuatan yang sangat menghancurkan menyertai cahaya tersebut, lalu mereka menabrak matahari hitam jahat yang terus mundur karena tekanan luar binasa. Benturan itu menimbulkan ledakan mengerikan yang mengguncang seluruh dunia guntur. Lautan petir di bawahnya langsung hancur berkeping-keping hingga berubah menjadi banyak danau petir besar yang melayang di udara. Matahari hitam jahat runtuh hampir seketika ketika dihantam oleh kekuatan tiga simbol leluhur. Ki hitam yang jahat berhamburan ke segala arah, sementara Raja Yimo yang berada di bawahnya ikut terkena serangan tersebut. Ketika Raja Yimo melihat tiga simbol leluhur melesat ke arahnya, ketakutan memenuhi matanya karena untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan ancaman kemokatan. Raja Yimo meraung penuh keengganan dan menolak menerima nasibnya, namun teriakannya tidak berarti apapun karena tiga simbol leluhur tetap meluncur dan menghantam tubuhnya tanpa ampun. Benturan itu langsung menghancurkan tubuh Raja Yimo hingga berkeping-keping. Selanjutnya, ki hitam yang tersisa mencoba melarikan diri ke segala arah. Namun cahaya perak, merah, dan hitam dari tiga simbol leluhur segera menyebar dan membakar ki hitam tersebut. Setiap potongan ki jahat yang berusaha bersentuhan dengan cahaya itu langsung lenyap seperti salju yang terkena matahari. Dalam keputusasaan, Raja Yimo masih sempat mengutuk manusia dengan kebencian besar sambil bersumpah bahwa suatu hari klan Yimo akan kembali dan memperbudak dunia ini. Namun perlahan suara kutukannya memudar dan seluruh energi jahat di dasar lautan petir juga menghilang bersama dengan lenyapnya Raja Yimo. Akhirnya Raja Yimo yang dahulu menghancurkan gua petir itu benar-benar musnah berkat kerjasama tiga simbol leluhur yang agung. Setelah musuh itu lenyap, tubuh Lindong langsung melemah karena seluruh kekuatannya telah terkuras habis. Kedua tangannya terjatuh lemah, wajahnya pucat, dan bahkan roh Yuan di dalam dantiannya ikut melemah akibat kehabisan kekuatan Yuan. Namun meskipun demikian, ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di matanya karena Lindong tidak pernah menyangka dirinya yang hanya berada tingkat mendalam kehidupan pada saat ini benar-benar dapat membantu Moluo dan Kaisar Petir menghabisi seorang Raja Yimo yang setara dengan ahli tingkat reinkarnasi.
Lubang hitam di langit juga mulai mengecil dan akhirnya berubah menjadi berkas cahaya hitam yang kembali ke tubuh Lindong. Mulingshan segera menghampiri dengan wajah cemas dan menanyakan keadaan Lindong. Lindong hanya melambaikan tangan dan mengatakan bahwa dirinya hanya kehabisan tenaga. Di sisi lain, Kaisar Petir kemudian tertawa dan berkata bahwa Lindong adalah orang pertama yang pernah ia lihat berani ikut memburu Raja Yimo dengan kekuatan yang masih berada di tingkat kehidupan mendalam. Lindong hanya tersenyum pahit dan menjelaskan bahwa sebagai pemilik simbol leluhur, ia memang tidak bisa menghindari hal seperti ini. Sejak memperoleh simbol leluhur, Lindong sudah memahami bahwa kekuatan itu datang bersama dengan tanggung jawab besar. Simbol leluhur diciptakan untuk melindungi dunia ini sehingga siapapun yang menguasainya juga harus memikul tugas menjaga dunia dari ancaman. Kaisar Petir tampak mengangguk dengan sedikit kekaguman. Setelah itu, Kaisar Petir mengelurkan jarinya dan memancarkan seberkas cahaya petir yang melayang menuju Lindong. Cahaya tersebut berubah menjadi kristal petir kecil yang memancarkan fluktuasi misterius. Kaisar Petir menjelaskan bahwa kristal itu berisi pemahaman yang diperolehnya saat berhasil menembus tingkat samsara dulu. Pemahaman tersebut mungkin akan sangat berguna bagi Lindong ketika suatu hari Lindong mencapai tahap kematian mendalam. Lindong langsung merasa sangat terjekut sekaligus gembira karena pemahaman dari seorang ahli tingkat samsara adalah harta yang sangat berharga. Lah, harta yang paling berharga bukannya keluarga? Banyak ahli tahap kematian mendalam menghabiskan seluruh hidup mereka hanya untuk mencoba mencapai tahap samsara, namun mereka berakhir dengan kegagalan. Karena itu, kristal petir tersebut bisa menjadi petunjuk penting menuju tingkat yang lebih tinggi. Dengan penuh hormat, Lindong akhirnya menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Raja Petir. Kaisar Petir pada saat ini hanya tertawa pelan dan berkata bahwa dirinya sudah lama mokat sehingga lebih baik benda-benda itu diwariskan kepada orang-orang yang tepat daripada hilang bersama dengan waktu. Namun Kaisar Petir juga memperingatkan bahwa Lindong masih sangat lemah dan jika Ras Yimo mengetahui bahwa Lindong memiliki simbol leluhur pelahap, mereka pasti akan berusaha menghabisinya. Lindong mengangguk karena ia memahami mengenai bahaya tersebut. Ras Yimo sangat takut pada simbol leluhur dan selalu berusaha menghabisi pemiliknya sebelum mereka tumbuh kuat. Berbeda dengan Moluo yang memiliki aula api ilahi sebagai pendukung kuat, Lindong tidak memiliki kekuatan sebesar itu sehingga ia tidak berani menunjukkan simbol leluhurnya secara terang-terangan. Sedikit maklumat sebelum kita lanjut buat para tetua agung terhormat. Jika para tetua menginginkan 2 video dalam satu hari, maka sekte ini butuh peningkatan level. Proses rekam suara dan editing itu bukan jurusan instan. Itu butuh waktu, tenaga, dan ki yang terkuras setiap malam. Karena itulah Mimin berencana merekrut tetua baru untuk membantu proses kultivasi konten ini. Namun seperti biasa, dunia persilatan tidak berjalan tanpa pilsuan yuan. Tenang, gak perlu jual harta yuan murni warisan leluhur. Cukup goceng sebulan sudah cukup untuk menambah 1 lapisan energi pada sekte ini. Semakin besar dukungan para tetua, semakin cepat sekte ini naik ke tingkat dan semakin sering konten turun tanpa jeda. Karena sejatinya channel ini bukan milik Mimin seorang. Channel ini adalah sekte kita bersama yang harus kita bangun. Kalau para tetua ingin melihat sekte ini berjaya dan upload makin brutal, maka saatnya naik tingkat menjadi anggota inti. Gas join dan mari kita kuasai benua ini bersama-sama. Selanjutnya, Kaisar Petir bertanya kepada Moluo tentang situasi Ras Yimo di dunia saat ini. Moluo menjelaskan dengan ekspresi serius bahwa Ras Yimo sekarang bersembunyi jauh lebih dalam dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, mereka tampaknya telah membentuk sebuah organisasi misterius yang sangat kuat. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Moluo, organisasi tersebut kemungkinan besar didirikan oleh Ras Yimo. Bahkan Yimo yang dahulu menyerang gua petir milik Kaisar Petir mungkin dikirim oleh organisasi itu. Kaisar Petir sedikit mengerutkan kening karena pasukan Yimo yang terpencar tidak terlalu menakutkan. Tetapi jika mereka bersatu dengan tujuan yang sama, maka ancaman mereka akan sangat besar. Moluo kemudian menambahkan bahwa selama ratusan tahun terakhir sering terjadi kejadian aneh. Kejadian itu adalah beberapa orang yang memperoleh benda ilahi kuno tiba-tiba diserang oleh orang misterius, bahkan beberapa ahli tingkat atas pun pernah disergap bersama-sama. Mendengar hal itu, Lindong langsung teringat bahwa Lindiao dahulu juga pernah diserang setelah memperoleh batu leluhur.
Hal itu membuat Lindong menduga bahwa para penyerang tersebut mungkin memang berasal dari ras Yimo. Ketika Kaisar Petir bertanya apakah tujuan organisasi itu, Moluo menjawab bahwa mereka berusaha melemahkan kekuatan para ahli manusia sekaligus mengurangi jumlah pemilik simbol leluhur. Tujuan akhir mereka kemungkinan besar adalah membuka celah di dunia ini agar pasukan Yimo dapat kembali menyerbu seperti pada zaman kuno. Kata-kata itu seketika membuat ekspresi Kaisar Petir berubah serius. Pada zaman kuno, manusia hanya bisa memenangkan perang besar karena pengorbanan leluhur simbol yang agung. Jika perang besar itu terjadi lagi, tidak ada yang tahu siapa yang mampu menggantikan posisi leluhur simbol untuk melindungi dunia. Moluo kemudian mengatakan bahwa di antara 8 murid besar leluhur simbol, ada satu yang mungkin memiliki peluang untuk mencapai tingkat tersebut. Orang itu dikenal sebagai Ice Master, murid paling menonjol dari leluhur simbol. Setelah perang besar dahulu, Ice Master juga memasuki reinkarnasi dan hingga kini belum diketahui kapan akan bangkit kembali. Ketika Lindong mendengar nama Ice Master, matanya langsung menyusut dan tangannya segera tanpa sadar mengepal. Lindong teringat bahwa Ying Huan Huan sebenarnya adalah reinkarnasi dari Ice Master. Namun Lindong tidak ingin mengungkapkan rahasia itu kepada siapapun karena dalam hatinya ia tidak ingin gadis ceria seperti Ying Huan Huan berubah menjadi sosok lain meskipun kebangkitan Ice Master mungkin dapat menyelamatkan dunia. Sementara itu di sisi lain, Moluo juga berkata bahwa para ahli besar di dunia sudah mulai memperhatikan organisasi misterius itu dan penyelidikan terhadap mereka akan segera dimulai. Kaisar Petir kemudian mengangguk sambil tersenyum samar meskipun ia tidak dapat lagi membantu karena dirinya hanya meninggalkan sisa kesadaran di tempat itu. Ia pada saat ini hanya berharap dunia ini dapat terhindar dari nasib diperbudak oleh ras Yimo. Setelah mengatakan hal itu, Kaisar Petir tiba-tiba menatap ke arah Lindong dan Moluo dengan tatapan aneh. Ia kemudian menuju ke langit tempat matahari petir yang terbentuk dari 9 ular petir yang kembali muncul. Kaisar Petir lanjut berkata bahwa alasan Lindong dan Moluo datang ke tempat ini pasti adalah karena matahari petir tersebut. Mendengar perkataan itu, ekspresi Lindong dan Moluo langsung berubah serius. Lindong juga berdiri dengan bibir terkatup erat karena perjalanan panjang dan berbagai pengorbanan yang telah ia lalui akhirnya membawanya ke tempat bersemayamnya simbol leluhur petir. Oleh karena itu, Lindong sama sekali tidak berniat mundur, bahkan jika orang yang menghalanginya adalah Master Moluo. Moluo berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap Lindong dengan mata merah yang berkilat tajam. Master Moluo menjelaskan bahwa Lindong memang memiliki simbol leluhur pelahap yang memungkinkan tubuhnya menampung lebih dari satu simbol leluhur, namun kekuatan simbol leluhur petir sangatlah dominan. Kekuatannya sejalan dengan sifat dari simbol leluhur berkobar milik Moluo. Oleh karena itu, jika Lindong mencoba memurnikannya secara paksa, kemungkinan besar tubuhnya tidak akan mampu menanggung kekuatan tersebut. Selain itu, Master Moluo juga berpendapat bahwa Lindong masih terlalu lemah, sementara memiliki satu simbol leluhur saja sudah membuatnya menjadi sasaran bahaya bagi Yimo. Jika Lindong memperoleh simbol leluhur petir juga, maka ancaman terhadap hidupnya akan menjadi jauh lebih besar. Lindong mendengarkan semua peringatan itu dengan tenang, tetapi di dalam hatinya tekadnya tidak berubah. Lindong menjelaskan bahwa sejak awal memperoleh simbol leluhur pelahap, dirinya hanyalah seorang kultivator pada tahap penciptaan Ki tanpa latar belakang kuat. Namun karena kehati-hatian dan kegigihannya, Lindong pada akhirnya mampu bertahan hingga sekarang. Oleh sebab itu, Lindong tetap yakin bahwa dirinya bisa mendapatkan dan memurnikan simbol leluhur petir, bahkan jika banyak orang meragukannya. Kaisar Petir yang menyaksikan perdebatan itu merasa kagum pada keberanian Lindong, tetapi ia juga menjelaskan bahwa peluang Lindong untuk berhasil memurnikan simbol leluhur petir tidak lebih dari 40%. Jika gagal, tubuh Lindong kemungkinan akan hancur karena tidak mampu menahan serangan balik dari kekuatan simbol leluhur. Mendengar hal itu, meskipun resikonya cukup besar, Lindong tetap tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Akhirnya ketika suasana menjadi semakin tegang, tiba-tiba cahaya putih keluar dari tubuh Lindong dan berubah menjadi sosok Yan. Yan kemudian memperkenalkan dirinya sebagai jiwa batu leluhur, sebuah benda suci kuno yang diciptakan oleh leluhur simbol dan berada di peringkat kedua dalam daftar benda ilahi kuno.
Mendengar hal itu, Kaisar Petir dan bahkan Master Moluo pun terjekut karena mereka mengetahui betapa luar binasanya asal-usul batu leluhur. Yan kemudian menjelaskan bahwa Lindong adalah pemilik batu leluhur saat ini, dan Yan percaya bahwa Lindong suatu hari akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan Yan mengungkapkan bahwa di dalam dirinya terdapat sisa spiritualitas yang ditinggalkan oleh leluhur simbol, dan keputusan memilih Lindong sebenarnya berasal dari keyakinan leluhur simbol sendiri. Mendengar penjelasan itu, Kaisar Petir dan Master Moluo pun terdiam karena nama leluhur simbol memiliki arti yang sangat besar bagi dunia ini. Akhirnya setelah mempertimbangkan semuanya, Master Moluo menghela napas panjang dan memutuskan untuk tidak menentang keputusan yang berkaitan dengan leluhur simbol. Namun Master Moluo tetap ingin menguji Lindong terlebih dahulu. Dengan tatapan tajam, Master Moluo mengatakan bahwa Lindong harus mampu menahan 3 serangan dari dirinya. Jika Lindong berhasil, maka simbol leluhur petir benar-benar akan menjadi milik Lindong. Mendengar tantangan itu, mata Lindong langsung bersinar penuh semangat. Tanpa sedikit pun keraguan, Lindong mengangguk dengan tekad kuat karena baginya inilah kesempatan yang telah lama ia perjuangkan. Lindong pun segera menerima tantangan dari Master Moluo dengan keberanian penuh. Lindong memahami dengan jelas bahwa menerima 3 serangan dari seorang ahli tingkat samsara adalah tugas yang hampir mustahil baginya saat ini. Bahkan meskipun Lindong memiliki simbol leluhur, peluang bagi Lindong benar-benar sangatlah kecil. Namun meskipun begitu, Lindong tentu saja tidak mau menyerahkan simbol leluhur petir yang ada di hadapannya. Bagi Lindong, selama masih ada sedikit kemungkinan, Lindong akan mempertahankannya sampai akhir. Kaisar Petir yang melihat tekad Lindong merasa terjekut sekaligus kagum. Meskipun tekanan dari Moluo begitu besar, Lindong tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sementara itu Moluo hanya menatap Lindong dengan tenang, lalu berkata bahwa Lindong diberi waktu 1 jam untuk memulihkan diri sebelum menerima 3 serangannya. Mendengar hal itu, Lindong segera duduk bersila dan mengedarkan kekuatan pelahapnya. Lindong menyerap energi petir di sekitarnya dan mengubahnya menjadi kekuatan Yuan yang mengalir deras ke seluruh meridian dan tubuh. Lindong tahu bahwa pertempuran ini mungkin akan menjadi pertarungan paling berat yang pernah Lindong alami karena kekuatan Moluo bahkan kemungkinan lebih kuat daripada 3 kepala sekte gerbang Yuan. Selain itu, sangat jelas bahwa pada saat ini Moluo tentu saja tidak akan menahan diri. Di sampingnya, Mulingsan memelototi Moluo dengan kesal dan menganggapnya tidak tahu malu karena memaksa seseorang dari generasi muda bertarung melawannya. Namun Moluo sama sekali tidak menanggapi keluhan itu. Kaisar Petir kemudian berkata bahwa menerima 3 serangan dari Moluo bukanlah hal mudah, tetapi Moluo menjawab dengan tenang bahwa dunia ini memang tidak pernah benar-benar adil. Menurut Moluo, Lindong telah diberi kesempatan dan apakah Lindong mampu memanfaatkannya atau tidak sepenuhnya tergantung pada kemampuan Lindong sendiri. Terlebih lagi karena Lindong dipilih oleh simbol leluhur, Moluo percaya bahwa Lindong mungkin saja mampu menciptakan keajaiban. Selanjutnya, percakapan kemudian segera beralih pada masa lalu Moluo. Dengan suara tenang, Moluo menceritakan bahwa ketika pertama kali mendapatkan simbol leluhur api, usia Moluo hampir sama dengan Lindong. Namun pada saat itu Moluo tidak berhati-hati dan terlalu menonjolkan kekuatannya sehingga keberadaan simbol leluhur api terungkap dan menarik perhatian makhluk Yimo. Akibatnya seluruh keluarga Moluo dimusnahkan sementara ayah Moluo mengorbankan diri agar Moluo bisa melarikan diri. Sejak saat itulah Moluo belajar untuk bertahan hidup dengan lebih berhati-hati. Hanya setelah mencapai tingkat samsara dan mendirikan aula ilahi api, Moluo baru berani memperlihatkan keberadaan simbol leluhur api. Kaisar Petir mengangguk karena memahami bahwa kekuatan besar seperti simbol leluhur memang selalu disertai bahaya besar. Singkat cerita, pada akhirnya 1 jam berlalu dalam keheningan. Pada saat itu Lindong membuka matanya dan aura kuat segera meledak dari tubuh Lindong. Kekuatan Yuan mengalir deras dari dalam tubuh Lindong memenuhi setiap bagian dengan energi yang kuat. Lindong kemudian berdiri menangkupkan tangan kepada Moluo dan dengan tegas mengatakan bahwa Lindong siap menerima bimbingan. Moluo pun mengangguk dan dengan tenang menyatakan bahwa dirinya tidak akan menahan serangan. Segera setelah itu, Lindong mundur beberapa langkah dan melepaskan seluruh kekuatan Yuan di tubuhnya. Aura Lindong melonjak hingga batasnya. Namun Moluo tetap berdiri dengan ekspresi datar.
Meski hampir tidak melakukan gerakan apapun, ruang dalam radius yang sangat luas mulai memanas. Cahaya merah berkumpul di sekitar Moluo dengan kecepatan menakutkan hingga akhirnya membentuk sinar merah raksasa sepanjang puluhan ribu kaki yang memancarkan gelombang kekuatan mengerikan. Melihat kekuatan itu, hati Lindong pada saat ini menjadi semakin serius. Lindong segera mengaktifkan formasi alam semesta kuno. Cahaya terang keluar dari tubuh Lindong dan berubah menjadi formasi cahaya raksasa di langit. Formasi itu perlahan berputar sambil memancarkan energi misterius yang membuat ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Kaisar Petir yang melihatnya pun terjekut karena formasi tersebut jelas merupakan benda ilahi yang luar binasa. Sementara itu Lindong lanjut memanggil batu leluhur. Cahaya putih hangat membentuk tirai cahaya besar di belakang formasi, sementara jimat batu kuno melayang di tengahnya dan Yan duduk tenang di atasnya. Setelah itu Lindong pada akhirnya memanggil simbol leluhur pelahap. Cahaya hitam besar berubah menjadi pusaran lubang hitam raksasa di belakang tirai cahaya, lalu berputar sambil menyerap energi di sekitarnya untuk memperkuat diri. 3 lapisan pertahanan besar itu membuat Kaisar Petir kagum, namun Kaisar Petir juga tahu bahwa perbedaan kekuatan antara Lindong dan Moluo masih terlalu besar. Sementara itu Lindong yang juga menyadari hal itu tidak berhenti sampai di sana. Dengan mata memerah, Lindong melemparkan 20 inti petir ke dalam pusaran simbol leluhur pelahap miliknya. Energi petir yang liar segera diserap dan dimurnikan oleh kekuatan pelahap, lalu dialirkan untuk memperkuat pertahanan yang dibentuk oleh formasi dan batu leluhur. Meskipun begitu, Lindong masih merasakan kekuatannya belum cukup. Karena itu Lindong akhirnya mengeluarkan inti petir besar yang ditinggalkan oleh Zuo Fei. Kaisar Petir yang melihat inti petir itu langsung mengenali aura mantan bawahannya dan menunjukkan ekspresi rumit. Namun Lindong tetap melemparkan inti petir tersebut ke dalam pusaran pelahap. Energi yang jauh lebih besar segera meledak dan mengalir ke seluruh pertahanan. Dengan tambahan energi itu, 3 lapisan pertahanan Lindong, yakni lubang hitam pelahap, tirai cahaya batu leluhur, dan formasi alam semesta kuno, seketika meluas hingga puluhan ribu kaki dan tampak seperti benteng raksasa di langit dunia petir. Mata Lindong memerah karena tekanan besar, tetapi di wajahnya muncul senyum tipis yang mengandung kegilaan dan tekad. Setelah memandang Moluo dengan tajam, Lindong akhirnya mulai berseru dengan suara dalam yang menggema di seluruh dunia petir. Lindong dengan tegas meminta Moluo untuk segera melancarkan serangannya. Pada akhirnya Moluo melambaikan tangannya dan cerita berlanjut ke episode selanjutnya.